Menemukan anak melakukan hal-hal yang positif, kemudian memberikan komentar yang baik kepada anak, itu nampaknya memerlukan lebih banyak upaya daripada memergoki anak yang sedang melakukan hal yang kurang baik dan kemudian kita menyalahkan anak-anak. Itu adalah kutipan yang saya ambil dari buku The 5 Love Language of Children, 5 bahasa kasih untuk anak-anak, yang ditulis oleh Gary Chapman dan Ross Campbell. Pada video kali ini, kita akan merangkum 3 hal penting yang harus kita ketahui tentang bahasa cinta, kata-kata bimbingan atau arahan untuk anak. Yang pertama, anak-anak sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tua. Anak-anak belajar berbicara dari jenis bahasa tertentu di mana anak-anak tinggal. Anak-anak belajar berperilaku dari jenis masyarakat tertentu di mana pola perilaku itu diterapkan dalam masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban orang tua mendidik anak bagaimana mereka bergaul di tengah masyarakat. Ini tentu termasuk apa-apa saja yang harus dilakukan anak dalam bergaul. Apa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anak dalam bergaul. Hal ini termasuk adalah etika dan moral yang harus diterapkan oleh anak dalam bergaul di kehidupan masyarakat. Maka ketika anak melakukan kesalahan, anak-anak melakukan sesuatu yang kurang tepat, maka yang paling penting kita sebagai orang tua harus memberikan bimbingan, harus memberikan arahan kepada anak bagaimana seharusnya yang tepat yang harus dilakukan oleh anak. Kita harus fokus pada kata-kata bimbingan. Kita harus fokus pada bimbingan yang kita berikan kepada anak. Kita harus fokus pada arahan yang harus kita berikan kepada anak. Bukan cenderung malah fokus untuk menyalahkan anak. Memang ketika anak-anak berbuat salah, anak-anak harus tahu bahwa apa yang dilakukan adalah kurang tepat atau yang dilakukan oleh anak adalah sebuah kesalahan. Tetapi bukan selalu menyalahkan anak. Yang paling penting setelah mengetahui anak berbuat salah adalah kita terus memberikan bimbingan, kita terus memberikan arahan seharusnya seperti apa yang tepat yang harus dilakukan oleh anak, terutama dalam bergaul dan dalam bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, semua anak itu dibimbing dan dituntun oleh seseorang. Sehingga ketika kita sebagai orang tua tidak membimbing dan mengarahkan anak, maka peran itu akan diambil oleh orang lain. Kita sebagai orang tua harus paham bahwa anak-anak itu selalu dituntun atau diarahkan oleh seseorang. Maka kita orang tuanya harus menjadi penuntun dan pengarah utama dari anak-anak kita. Jika itu tidak kita lakukan, maka anak-anak akan mengambil arahan, anak-anak akan mengambil bimbingan dari sesuatu yang lain. Bisa itu seseorang atau bisa televisi, YouTube, perilaku atau contoh yang diberikan masyarakat sekitarnya, tetangganya, temannya, atau siapapun yang dilihat oleh anak dalam berperilaku atau dalam bersikap atau dalam berkata, maka ketika kita tidak mengambil peran sebagai penuntun utamanya, maka anak-anak akan mengambil apa yang dia lihat dari sekitarnya atau apa yang menjadi tontonannya menjadi pembimbing utama dalam diri anak. Maka lihatlah diri kita. Apakah bimbingan kita menjadi pengaruh utama bagi anak? Atau justru anak terpengaruh dari hal-hal di sekitarnya? Bukan dari kita orang tuanya. Maka kita harus menanyakan pada diri kita. Apakah kita sudah menjadi pembimbing utama? Menjadi pengarah utama bagi anak? Atau justru anak tidak mendapatkan bimbingan dan arahan dari kita orang tuanya sehingga anak mengambil arahan dari sesuatu yang lain atau sesuatu yang ada di sekitarnya. Harusnya kita sebagai orang tua harus mampu menjadi pembimbing utama bagi anak. Pembimbing yang penuh kasih sayang, pembimbing yang penuh dengan cinta, membimbing anak supaya anak mampu mengembangkan dirinya menjadi versi terbaik baginya. Bukan supaya kita sebagai orang tua bisa disebut menjadi pembimbing yang baik, bisa disebut sebagai orang tua yang baik, bukan. Tetapi semata-mata bimbingan kita supaya anak mampu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi terbaik yang dia miliki. Yang ketiga, sampaikan sesuatu yang benar dengan cara yang baik. Sampaikan pesan kita yang positif dengan cara yang baik. Karena sesuatu yang kita berikan dengan cara yang baik dan isi pesan itu adalah pesan yang baik, maka hasilnya akan baik. Ketika kita memberikan sesuatu yang baik, tetapi dengan cara yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Seringkali yang terjadi adalah orang tua memberikan bimbingan yang tepat, memberikan arahan yang tepat,
tetapi pesan yang tepat itu disampaikan dengan cara yang salah. Orang tua melarang anak-anaknya untuk memakai obat-obatan terlarang, tapi justru karena sikap kejam dan sikap keras orang tualah anak-anak mendekat kepada hal-hal yang terlarang. Justru karena sikap kita yang kurang baiklah menjadikan anak-anak terdorong untuk memakai hal-hal yang dilarang. Untuk itu kita harus ingat bahwa kita harus menyampaikan pesan yang baik dengan cara yang baik. Beberapa anak mengatakan, bagaimana mungkin saya disuruh untuk berbicara lembut, disuruh untuk berbicara baik, saya tidak boleh berteriak oleh orang tua saya tidak boleh untuk berbicara kasar, tetapi orang tua berteriak dan berkata kasar kepada saya. Orang tua mengharapkan anak untuk melakukan sesuatu, padahal orang tua tidak mau belajar untuk melakukan hal tersebut. Itu tentulah sangat tidak adil bagi anak. Ketika kita meminta anak untuk berbicara baik, tidak berteriak, tidak membentak, maka seharusnya itu yang kita lakukan kepada anak. Kita berbicara kepada anak dengan cara yang baik, dengan tidak membentak dan tidak berteriak. Banyak orang tua menganggap bimbingan itu larangan. Kamu jangan begini, kamu jangan minum ini, kamu jangan bermain ke sana, kamu jangan pulang malam-malam, kamu jangan berkendara dengan terlalu cepat, dan berbagai larangan lainnya. Umumnya orang tua menganggap bimbingan itu selalu larangan, padahal tidak. Larangan adalah bagian dari bimbingan, tetapi harusnya bimbingan itu tidak didominasi oleh larangan. Memang kita perlu sesekali memberikan larangan sebagai bentuk bimbingan kepada anak, tetapi sebenarnya bukan ini yang dominan, bukanlah larangan yang kita tunjukkan kepada anak. Justru yang harus kita berikan adalah bagaimana kita memberikan langkah-langkah praktis anak untuk melakukan hal yang baik. Apa yang seharusnya dilakukan anak, bagaimana cara anak melakukannya, serta bimbingan praktis lainnya dalam hal anak harus melakukan apa atau anak harus berbuat seperti apa. Ketika kita fokus memberikan bimbingan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang positif, maka kemungkinan anak terjerumus kepada hal-hal yang negatif akan semakin kecil bahkan hilang sama sekali.